Alhamdulillah tadi gelar perkara khusus sudah dibuat dan alhamdulillah kalau saja insya Allah itu objektif penilaiannya ya. Tadi kami dari Pendumas dan para ahli yang dihadirkan itu mungkin tidak hanya menang 1-0, 2-0 tapi bisa menang 5-0. Apa yang mereka hadirkan baik dari kuasa hukum apalagi ahli yang dihadirkan itu benar-benar tidak bisa apa-apa ya. Kuasa hukum kita sudah benar banget menegaskan beberapa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya dan juga Dr. Tifa, kemudian juga Pak Dr. Taufik menjelaskan secara aspek pidananya. Saya juga tadi menyampaikan paparan cepat, ringkas, cepat, dan itu membuat pimpinan sangat senang karena sampai dikatakan, nah ini loh bagus, substantif gitu. Apalagi bahannya saya berikan langsung, filenya saya serahkan, silahkan di copy. Jadi kita terbuka banget ya. Ijazah pembanding saya tunjukkan, kemudian juga dengan bukti skripsi yang saya jelaskan. Saya terima secara primary evidence, artinya saya terima langsung dari UGM, diterima diserahkan oleh Bu Wakil Rektor, dan kemudian saya tunjukkan, saya ceritakan kamera yang saya gunakan apa, jadi itu clear banget. Nah, yang menarik ini, yang mereka sampaikan mulai dari kuasa hukumnya itu hanya bisa membantah, tapi membantahnya substansi. Bahkan mereka salah mengira. Mereka mengira kita akan menampilkan pasar pramuka. Ya, jadi mereka presentasi tentang pasar pramuka, lah gak ada hubungannya. jadi diperingatkan oleh pimpinan rapat. Ini gak ada hubungannya gitu. Mungkin dititip Pak Iman kali Pak. Iya, jadi presentasi mereka banyak akhirnya di skip dan yang sangat tidak bagus. Mereka menyampaikan secara ad hominem, artinya tuduhan fisik nyerang Pak Rismon, nyerang saya, ya, yang itu gak ada. Padahal mereka nggak ngerti. Kalau saya di dalam tadi tunjukkan ya. Nah ini sekarang saya tunjukkan. Iya, saya itu adalah orang yang ditunjuk secara pribadi. Lihat, yang lainnya itu adalah diputi, terutama dari itu. Saya pribadi loh, Universitas Gadjah Mada mewakili UGM waktu itu, ya John Welly Mastel. Ketika kita mengadakan ketua tim koordinasi telematika Indonesia, saya tadi juga tunjukkan kan ada orang DPR. Saya tunjukkan, saya juga pernah menjadi ahli dari DPR, sekalian DPR, ya waktu itu udah lama. Dan yang menarik, yang buat mereka terdiam, para penyidik, saya tunjukkan. Jauh sebelum ada diberlakukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya memberikan penjelasan kepada Divisi Humas Mabes Polri. Jadi sertifikat ada penghargaan dari Polri ya untuk Pak Roy Suryo. Antara ahli mereka, ikatannya ahli digital forensik, ternyata hanya ahli sastra. Kenapa? Tanpa bisa menunjukkan prestasinya. Berulang kali saya dengan hanya ahli omon-omon. Mana? Oke Pak, ada, gitu. Sedikit pertanyaan. Tadi presentasi mereka dikasih nggak ke kita untuk bisa kita pelajari? Enggak apa-apa. Nggak ada gunanya. Nggak ada isinya kok. Nggak ada gunanya. Oke. Jadi kosong. Yang kedua, yang jadi pertanyaan kita semua kan ijazah pembanding yang dibilang identik. Tidak ada. Tidak ditunjukkan. Dan ijazah asli juga nggak ada juga. Ya, pasti. Dan itu menjadi, saya melihat ya, saya bukan psikolog, tapi saya insya Allah bisa melihat pimpinan rapat tadi begitu melihat ijazah pembanding, senyum dia gitu loh, karena saya menjelaskan betul detail ijazah pembandingnya tuh kayak gini identik tidak. Dan Dr. Resmon juga menambahkan lagi dengan 6 level yang pernah kita bicarakan di podcast waktu itu. Itu A-nya, S-nya, Z-nya, segala itu clear banget. Jadi ya moga-moga sekarang tinggal kebesaran dari mereka ya, moga-moga mereka mendapatkan hidayah semuanya dan mereka petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dicerahkan. Ya, karena kita sudah maksimal. Apa yang kita lakukan kepada mereka itu hablum minanas hubungan kita tadi. Tapi tetap harus ada hablum minallahnya. Wah, siap.